Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Yanti ya kan. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya adalah menemukan informasi penting dalam bentuk gambar seri ya. Nah, kita teksnya yang kita kupas tuntas masih teks eksplanasi ya. Bu Yanti flashback sebentar. Jadi teks eksplanasi itu teks yang berisi penjelasan. Teks eksplanasi itu berasal dari bahasa Inggris ya kan, dari kata explain. Explain itu artinya menjelaskan. Jadi teks eksplanasi, teks yang berisi penjelasan. Dan susunan teks eksplanasi pasti kamu ingat semua ya, ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum, berisi gambaran-gambaran umum ya kan, pengertian-pengertian. Nah itu. Kemudian ada deretan penjelas atau isinya adalah fakta-fakta. Kemudian yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan. Nah, cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi itu ada 2. Yang pertama menggunakan kalimat tanya, kamu sudah mempelajarinya ya kan. Kalau menggunakan kalimat tanya itu harus dengan kata tanya. Nah, nanti Bu Yanti akan flashback sebentar, sedikit saja. Kemudian yang kedua adalah menggunakan gambar seri. Gambar seri itu adalah gambar yang berurutan. Nah, nanti ketika gambar seri itu sudah diurutkan ya, jadi potongan-potongan gambar. Kalau gambar seri itu sudah diurutkan, sudah urut. Nah, gambar seri itu akan membentuk sebuah cerita. Ya. Jadi gambar seri itu gambar potongan gambar yang berurutan ya, dan nanti akan membentuk sebuah cerita. Nah, ini yang pertama anak-anak. Ini Bu Yanti flashback karena kemarin kita sudah mempelajarinya ya. Menemukan informasi penting dengan kata tanya. Nah, dengan kalimat tanya. Kalau kalimat tanya pasti menggunakan kata tanya. Nah, kemarin kita sudah belajar yang namanya kata tanya itu ada apa. Apa itu untuk menanyakan kegiatan, keadaan pada teks eksplanasi ya. Yang kedua adalah di mana. Di mana itu untuk menanyakan apa? Tempat. Ya, kalau kapan? Kapan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks eksplanasi. Kemudian siapa? Untuk menanyakan orang atau pelaku dalam teks eksplanasi. Kemudian mengapa? Ini untuk menanyakan alasan. Alasan kenapa bisa terjadi itu dalam teks eksplanasi. Kemudian bagaimana? Bagaimana itu untuk menanyakan cara atau proses terjadinya sesuatu dalam teks eksplanasi ya. Ini Bu Yanti cuma mengingatkan. Kemarin kan kita sudah belajar ini ya. Nah, ini menemukan informasi penting dalam bentuk gambar seri. Ini caranya ya, caranya temukan dulu nih informasi penting yang terdapat dalam teks. Informasi penting dalam teks apa? Bahas apa sih itu? Setelah itu tulis ulang informasi penting yang didapat. Tulis pada kertas tersendiri lah ya. Kemudian buat gambar berdasarkan informasi tersebut. Kamu buat gambar ya gambar ala kamu. Jadi ya jelek ya nggak apa-apa. Yang penting kan buatan kamu sendiri, bukan buatan orang lain. Jadi kalau Bu Yanti itu yang penting prosesnya ya anak-anak, kamu tahu ilmunya, bukan nilainya. Jadi kalau kamu dapat 100 tapi karya orang lain, nah Bu Yanti nggak suka. Bu Yanti lebih suka kamu dapat 60, dapat 70, tapi itu hasil jerih payahmu, hasil karyamu sendiri. Nah itu lebih Bu Yanti hargai, oke? Nah ini contohnya, kita lihat contoh. Ada sebuah paragraf. Listrik umumnya dihasilkan pembangkit listrik yang dikelola perusahaan listrik negara (PLN). Diperlukan tahapan-tahapan agar energi listrik sampai ke rumah-rumah. Ya, pasti ada tahapannya. Saat di pembangkit listrik terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik ya, karena dari air mengalir kan, itu dari air mengalir energi potensial. Kemudian energi potensial diubah menjadi energi gerak atau kinetik karena turbinnya gerak ya kan.
Energi kinetik berubah menjadi energi listrik. Yang merubah siapa? Ayo, ingat nggak? Generator. Oke. Komponen utama dari pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin sebagai energi penggerak, sedangkan generator yang menghasilkan listrik. Energi gerak dari aliran air diubah menjadi energi listrik oleh generator, sehingga terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Nah, di situ yang Bu Yanti blok kuning itu adalah informasi pentingnya. Di pembangkit listrik terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Itu informasi pentingnya ya. Kemudian gambar nih. Nah, kemudian digambar informasi penting itu. Ah, ini gambarnya seperti ini. Bagus kan gambarnya Bu Yanti? Iya dong ya. Nah, ini gambar pembangkit listrik. Itu ada mikrohidro yang kecil ya kan. Kemudian ada PLTA yang besar. Ini pakai bendungan, dam air sungai. Nah, ini. Kemudian paragraf yang kedua, setelah energi listrik dihasilkan, tahap berikutnya adalah memindahkan energi listrik. Energi listrik disalurkan ke transformator penaik tegangan. Melalui saluran penghantar energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV oleh generator agar pemindahannya arus listrik berlangsung efisien. Setelah itu barulah listrik dialirkan ke gardu induk melalui sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Selanjutnya tegangan diturunkan menjadi 20 kV. Manfaat sutet adalah menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien. Nah, menurut Bu Yanti, informasi pentingnya adalah yang tak blok kuning itu, energi listrik disalurkan ke transformator penaik tegangan, ya kan? Setelah itu sama sutet, jadi gambar trafo sama gambar sutet. Nah, inilah gambar Bu Yanti. Tuh, gambar trafo seperti itu, gambar sutet seperti itu. Bagus kan gambarnya ya kan, keren kan? Melalui sutet, listrik dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan seperti gardu distribusi. Gardu distribusi terdiri atas tiang-tiang listrik yang akan mengalirkan listrik ke rumah-rumah melalui kabel listrik. Tegangan listrik yang sesuai kebutuhan rumah adalah 220 volt. Bagian terakhir, aliran listrik sampai di rumah-rumah yang tersambung kabel dari gardu. Barulah kita dapat memanfaatkan energi listrik untuk berbagai keperluan. Menurut Bu Yanti, yang tak blok kuning itu adalah yang penting ya, informasi pentingnya. Jadi ada gardu distribusi. Gardu distribusi itu isinya tiang-tiang listrik, ya kan? Sama rumah-rumah, listriknya sampai ke rumah-rumah. Bagaimana gambarnya? Ini dia. Nah, itu gambar tiang listrik. Yang itu ada trafo kecil ya, itu trafo distribusi. Beda dengan trafo penurun dan penaik tegangan, yaitu trafo kecil. Kemudian listrik sampai di rumah, itu gambarnya anak sedang belajar, artinya listrik itu digunakan untuk belajar ya, di lampu belajar itu. Oke, gitu ya anak-anak ya. Terima kasih. Semoga paham ya. Jadi intinya informasi penting itu digambar. Gambarnya sebisanya. Jelek nggak apa-apa. Kalau Bu Yanti gambarnya bagus ya puji Tuhan ya. Oke, sampai ketemu anak-anak di video berikutnya. Dadah.